Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa kita akan membedah insyaallah bedah buku yang mulia atau membedah sebuah kitab yang mulia, Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini kami akan membahas bab lanjutan, yaitu bab ke-75. Bab yang sangat mulia dan juga merupakan salah satu ciri dan karakter setiap muslim dimanapun mereka berada di muka bumi ini. Maka karakter dan sifat ini bagian daripada perangai dia, yaitu bab ke-75, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Bab ini mulia sekali. Tentu berat bagi orang yang tidak menggunakan keimanan di saat dia harus memaafkan orang yang berbuat salah pada dia. Kalau kita berjalan dengan akal manusia, apalagi ditunggangi dengan bisikan-bisikan syaitan, kita akan berpikir, untuk apa saya maafkan? Dia sudah menggibah saya, dia sudah memfitnah saya, dia sudah menyakiti saya, dan apapun alasannya. Namun Islam yang merupakan agama dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya agama yang Allah ridhai, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3, potongan ayat 3 yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini menjelaskan kepada kita sebagaimana Allah perintahkan, justru di saat itu kita disuruh memaafkan. Subhanallah, hasil survei di masa kita sekarang dengan berkembangnya teknologi, ternyata orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang bisa mudah memaafkan dan lapang dada, justru itu yang banyak selamat dari penyakit-penyakit kronis yang banyak menimpa orang di masa kita sekarang. Justru itu yang menjauhkan seseorang dari penuaan dini, dan juga hubungan dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala baik karena Allah perintahkan untuk itu, dan hubungan dengan manusia pun jadi baik. Dan di sini dikatakan bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang menggunjing kita, yang memfitnah kita, menyakiti kita, orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang tidak faham. Kalau mereka faham, mereka tidak akan melakukannya. Mereka justru sangat bodoh karena mengikuti hawa nafsunya, yang nanti akhirnya Allah akan murka dengan dia sebagai pencipta, karena Allah larang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain, dan segala macam jenis-jenisnya, atau jenis-jenis yang serupa dengan itu dari pelanggaran, kayak memukul, mencaci, mencerca, dan seterusnya. Dan juga dia akan merusak hubungan dia dengan manusia. Orang yang dia gunjing, orang yang dia fitnah, orang yang dia sakiti, itu akan membenci dia. Dan orang-orang yang disakitin ini punya masa, punya keluarga, punya teman-teman yang bisa dia pengaruhi juga untuk membenci orang tersebut. Oleh karena itu, apa manfaatnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak contoh dalam kehidupan beliau SAW. Beliau sangat jauh dari emosional, dendam, ya. Kemudian juga putus asa, ya, yang biasanya muncul justru karena permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi seperti orang karena disakitin maka dendam, balas dendam, balaslah kebodohan dengan kebodohan. Nabi SAW tidak pernah lakukan itu. Wahsy saja yang sudah jelas membunuh pamannya di perang Uhud, masuk Islam, membebaskan kota Mekah, Nabi SAW menerimanya. Abdullah bin Abi Syarh, sepupunya Utsman bin Affan yang masuk Islam, kemudian dia menjadi penulis wahyu Nabi, lalu kemudian dia murtad dan dia mengiklankan kemurtadannya di Mekah, dan dia mengatakan semua yang saya tulis dari ayat-ayat Al-Quran yang Muhammad suruh itu saya palsukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh dia telah berdusta, dia tidak mengarang-arangnya karena wahyu menyampaikan itu benar, dia hanya ingin mengacaukan saja. Namun pembebasan kota Mekah juga masuk Islam.
Hindun yang sangat membenci Islam. Masuk orang Mekah juga masuk Islam dan diterima oleh Nabi SAW. Ada orang Badui pernah datang, menarik dengan keras imamah dan baju Nabi SAW sambil berkata kasar, berikanlah harta Allah yang dipercayakan kepadamu untukku. Nabi SAW sambut dengan senyum. Jadi ternyata sifat seperti ini karakter seorang mukmin. Bukan menandakan dia lemah, tapi justru dia tidak menanggapi kebodohan orang-orang dengan kebodohan juga. Kalau seandainya ada orang yang menggunjing kita, lalu kita balas dengan gunjing, dia buruk, dia berdosa, dia dibenci, sama juga kita. Kalau dia memfitnah, lalu kita ikut juga memfitnah, maka sama saja posisi kita, tidak ada bedanya satu sama yang lain. Kalau dia menyakiti, kita juga menyakiti, sama saja. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, dikatakan kalau seandainya seseorang itu terzalimi di dunia, kemudian dia tidak membalasnya, maka dia akan mengambil haknya sempurna pada hari kiamat nanti. Kalau dia sempat membalas, maka Allah akan melihat kadar balasan dia. Apakah kadar balasan dia itu sesuai dengan serangan yang datang kepada dia? Kalau misalnya balance, berimbang, maka selesai, impas. Yang menzalimi tidak akan dituntut, yang juga terzalimi tidak akan dituntut karena sudah membalas di dunia. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang yang disakiti ini di dunia membalas lebih besar daripada serangan yang sampai kepadanya, misal si B mencaci, menggunjing si A, lalu si A membalas dengan membunuh si B, kan membunuh lebih besar daripada menggunjing, maka pada hari kiamat dia justru yang akan dituntut oleh Allah karena hukuman yang diberikan kepada orang yang menyakiti dia itu lebih besar. Coba Anda bayangkan, artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau ada seseorang menyakiti Anda, justru itu aset amal jariah Anda. Mungkin dari situ Anda akan menambah derajat yang tinggi di surga. Ini judul babnya, bab yang mulia, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dimulai dari surah Al-A'raf ayat 199 beliau angkat, yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini sesuai dengan judul ya. Artinya, jadilah pemaaf wahai Muhammad dan suruh umatmu juga. Dan suruhlah orang mengerjakan yang baik atau ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ini 3 pesan ilahi dalam ayat ini. Surah Al-A'raf 199. Perhatikan pesan Allah, khudil afwa. Jadilah selalu pemaaf. Tenangkan diri Anda. Anggap itu angin lalu. Memaafkan antara kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin kita seperti itu. Kita kan awet muda. Kita akan jauh dari penyakit-penyakit kronis. Kita dapat pahala. Dan juga kita bisa meraih hati orang-orang justru yang menyakiti kita. Mungkin dia menjadi penyebab hidayahnya. Disuruh dalam ayat ini, atau Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus untuk orang-orang beriman. Khudil afu. Jadilah pemaaf itu. Pesan yang kedua. Wa'mur bil urfi. Perintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Ingatkan baik-baik. Yang kamu lakukan ini salah loh. Jangan. Allah marah. Allah larang. Islam melarang. Nanti akhirnya orang-orang akan menjauh dari kamu. Walaupun dia emosional. Kita dengan tenang. Wa'mur bil urf. Perintahkan kebaikan-kebaikan. Walau orang berbuat jahat sama kita, motivasi dia untuk sadar. Yang ketiga pesannya, wa'arid 'anil jahilin. Jauhi orang-orang yang bodoh, berpaling saja. Kalau sudah dinasihatin, kita nggak balas, tetap aja dia sibuk mencari kesalahan kita. Udah arid, tinggalkan saja. Tak usah ya tanggapin. Ada orang di zaman kita sekarang, subhanallah, sibuk. Dia diserang di media, dia balas juga di media. Akhirnya, dua-duanya buruk. Coba Anda ambil resep sederhana. Jangan ditanggapin. Tak usah ditanggapin. Anda punya akun media, Anda tinggal berikan gambaran kalau Anda tidak seperti itu. Selesai. Kalau Anda pun benar apa yang mereka ucapkan, kesempatan itu teguran. Anda jadikan bahan untuk Anda taubat kepada Allah SWT. Anda perbaiki, taubat kepada Allah, selesai. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan semua kesalahan yang lalu, termasuk bekas-bekasnya. Artinya, Allah Azza wa Jalla akan, ya, dengan kita taubat,
akan memperbaiki keadaan itu. Walaupun tadinya kita salah. Tidak sederhana. Ayat yang kedua, surah Al-Hijr ayat 85. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW, fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini juga pesan penting ini ya. Safhal jamil maksudnya pemaafan yang baik. Bukan, yaudah saya maafin. Enggak. Alhamdulillah, kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, saya maafin. Tulus dari hati karena Allah. Ingat, muamalah seorang muslim sama Tuhannya. Di depan dia ini hanya sebab-sebab yang Allah datangkan. Ada tetangga yang menyakiti dia, ada teman yang menyakiti dia, pasangan hidup menyakiti dia. Allah mendatangkan mereka-mereka ini sebagai sebab. Seorang sahabat Nabi di Mekah, pada saat lagi disiksa oleh orang-orang Quraisy dan dia kesakitan. Maka orang-orang Quraisy ada yang mengatakan, ya, sesungguhnya kami menyiksa kalian karena kalian berbeda dengan agama kami. Jawaban mereka sederhana. Ketahuilah, yang membuat kalian seperti ini, kata si muslimah, ya, adalah Allah. Allah sedang menguji iman kami. Allah datangkan orang-orang untuk menguji iman kita. Tidak semuanya kehidupan mulus. Ada saja cobaan-cobaan yang datang. Tapi Allah memberikan kita cara. Fasfahis safal jamil. Ya. Maafkan dengan cara yang baik. Rangkul permintaan maaf, rangkul taubatnya seseorang, ya, pengembalian hak Anda walaupun sudah berlalu dengan baik. Ingat, itu perintah Sang Pencipta Allah. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menilai hamba-hambanya dan mengawasinya. Sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan selalu mengurus hamba-hambanya. Raqib, sangat mengawasi dan teliti. Allah itu teliti sekali. Jangan khawatir atas balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menyampaikan kisah bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah satu waktu menggunakan jubah baru lalu dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab. Ketemu di jalan tiba-tiba, mentang-mentang kamu itu keturunan keluarga Rasulullah, mentang-mentang kau sahabat Nabi, mentang-mentang. Abdullah bin Abbas diam, tidak jauh. Orang-orang di sekitarnya sudah jengkel nih, murid-muridnya segala macam. Ini siapa orang ini? Mencaci maki seorang ulamanya, sahabat dan ulamanya muslimin, keluarga Nabi SAW. Ini nggak masuk akal. Tapi karena Abdullah bin Abbas diam, mereka juga diam. Setelah selesai, karena orang itu nggak ditanggapin, maka habis kosakata dia. Kapan pertengkaran dan keributan akan terus berlanjut kalau Anda tanggapin, kan? Karena walaupun Anda benar, Anda juga jadi berubah sikap. Tutur kata Anda tadinya benar, Anda jadi salah. Mata Anda tadinya syahdu menjadi melotot, tangan Anda jadi melayang, kaki Anda jadi melayang, hati Anda jadi panas. Kan banyak efek-efek yang tidak baik. Abdullah bin Abbas dengan tenang lalu mengatakan, apa kau sudah selesai? Orang itu mengatakan iya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengetahui orang ini sebenarnya cemburu dengan jubahnya. Maka dia buka jubahnya lalu dia mengatakan, ambillah ini hadiah dari kami. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya, beritahukan alamat kami kepada orang ini, mungkin dia butuh bantuan yang bisa kita bantu. Akhirnya orang itu sadar akan kesalahannya dan kemudian menjadi muridnya. Begitu luar biasanya. Anda masih ingat kasus seorang Arab Badui yang kencing di masjid? Bagaimana Nabi SAW tanggapi? Orang datang ke masjid, buka celana, lalu kencing. Ini bahasa begitu. Tiba di masjid kencing. Dia udah kencing. Ya. Maka hampir semua sahabat berdiri ingin menghajar orang ini. Ingin menghukumnya. Nabi SAW memberikan isyarat agar mereka tenang. Ya. Kemudian beliau cuma mengatakan, ambilkanlah satu bejana air. Kemudian tuangkan di tempat dia kencing. Artinya kan dia sudah kencing orang itu. Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi SAW sambil mendekati orang tersebut, sungguhnya ini adalah rumah Allah. Tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati selain kami. Karena sentuhan yang luar biasa. Memang begitu, seorang muslim menjadi seorang marketing. Produk yang kita tawarkan Islam. Produk kita tawarkan Islam. Kita sedang menawarkan Islam kepada orang lain. Menunjukkan bagaimana Islam itu secara akhlak, secara adab, ya, secara keyakinan atau akidah, hukum-hukum fikih yang diterapkan. Kita tunjukkan kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah. Itu target kita. Islam tidak pernah mengajarkan pengikutnya, oh ini kafir, benci dia. Enggak, dakwahi dia. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah.
Dakwalah kamu. Yang didakwai siapa? Orang yang masih bodoh kan, orang yang masih salah kan, orang yang melakukan pelanggaran kan. Allah mengatakan, berdakwalah hai Muhammad, ya, di jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan bijaksana, dengan santun dan sopan, ya, wal mau'izatil hasanah, dan peringatan-peringatan yang baik. Sebelum Anda berikan ancaman orang kalau tinggalkan sholat akan dihukum begini dan begitu, Anda sampaikan dulu motivasi orang yang mengerjakan sholat. Dapat apa sih? Motivasi agar orang itu kalau jujur mendapatkan apa? Motivasi orang yang bersedekah dapat apa? Orang haji dan umrah dapat apa? Jangan langsung masuk ke ancaman. Targhib dulu, tarik orang untuk bisa masuk mendengarkan dan menerima agama ini, baru kemudian Anda, ya, masuk dalam tarhib, ancaman kalau orang itu sudah tidak mau dengar. Sudah begitu perintah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar seperti itu, berbuat baik, mendakwahi mereka. Lalu Allah mengatakan wajadilhum billati hi ahsan. Dan kalaupun kau berdebat dengan cara yang baik, tetap baik. Bukan cuma itu teman-teman sekalian, kita disuruh berbuat baik di kancah peperangan, di kancah jihad. Musuh sudah keluar dengan senjata. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus membunuh-bunuhlah dengan cara yang santun. Bagaimana bunuh santun? Orang main tebas leher, orang main potong, tusuk badan. Tapi maksudnya adalah kalau harus membunuh-bunuh, setelah itu tidak ada mutilasi. Kata Nabi SAW, jangan membakar, karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu, Allah Azza wa Jalla. Gak boleh, gitu kan? Begitu luar biasa. Dan kata Nabi SAW, dan juga kalau kalian sembelih-sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, buatlah tenang hewan sembelihan kalian. Hewan, bentar lagi juga dipotong, dimakan dagingnya. Tapi disuruh berbuat baik. Pernah ada seorang sahabat mau menyembelih dombanya, ditidurkan di tanah. Lalu kemudian perutnya diinjak domba itu. Lalu dia asap pisaunya sambil domba itu melihatnya. Kata Nabi SAW, apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Kenapa kau nggak lakukan sebelumnya? Kenapa tidak asap pisau di tempat lain? Jangan perlihatkan kepada dia. Efek-efeknya banyak. Karena dia stres, hewan itu bisa berontak dan lari, atau melawan, atau bahkan bisa membuat dagingnya jadi keras. Itu efek, ya. Beda sekali dengan hewan sembelihan yang kita buat tenang. Nah, itu contoh. Pada hewan pun seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikirim surat oleh Amr bin As dari Mesir. Pada saat Mesir sudah ditaklukkan, ada jalur air yang ingin dibuat oleh Amr bin As dari Sungai Nil menuju ke masyarakat Mesir, supaya masyarakat Kairo tepatnya, supaya air lebih gampang mereka raih daripada mereka harus menuju ke Sungai Nil. Maka beliau nyurat kepada Umar bin Khattab minta izin. Apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Saya khawatir, hai Amr, engkau akan membebankan tanah di atas kemampuannya. Tanah aja disayang. Tanah. Tapi dia, subhanallah, dengan keimanannya memahami masalah itu. Perhatikan bagaimana luar biasanya. Kemudian dalil yang ketiga, surah An-Nur ayat 22 diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bunyinya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Ayat ini, surah An-Nur ayat 22 turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anda mungkin sudah pernah dengar kisah kami sampaikan, ya. Kisahnya unik sekali, kisah ifk. Kisah tuduhan zina, fitnah zina Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu. Padahal mereka berdua lepas dari masalah hal tersebut. Salah satu yang menyebarkan isu gosip tersebut adalah sepupu Abu Bakar atau sepupu Aisyah, yang dia selama ini dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tahu, Abu Bakar boikot orang itu. Manusiawi. Masa orang ini dibiayai hidupnya, masih keluarga lagi, masih sepupu, lalu dia menyebarin gosip fitnah itu, ya. Ada yang mengatakan namanya Muslim bin Abi Muslim, mengatakan kalau salah Marthad bin Abi Marthad, ya. Salah satunya seingat saya. Karena ada 3 orang yang waktu itu kena cambuk, dia sebagai sepupunya Abu Bakar atau sepupunya Aisyah, ya, salah satunya. Kemudian yang kedua Hamna binti Jahash, ini adalah iparnya Nabi SAW, ya, saudaranya Zainab binti Jahash. Dan yang ketiga penyairnya Nabi Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu majma'in. Mereka juga ikut sebarin gosip tersebut, gitu. Tapi pada saat itu Abu Bakar akhirnya mengambil satu keputusan. Ini orang nggak tahu diri, udah dibantu, ya, masih kerabat, ngapain sebarin gosip tanpa memastikan? Akhirnya Abu Bakar memboikot. Mulai sekarang tidak ada bantuan lagi buat kamu. Apa yang terjadi?
Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nur ayat 22. Ya, kalau dari awal ayat tentunya, dan janganlah orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta kepada mereka mengatakan kepada sanak kerabatnya, ya, kalau ya, mereka tidak akan dimaafkan. Kita bisa lihat surah An-Nur ya, saya coba buka ayat lengkapnya. Surah nomor 24. Allah berfirman, Anda bisa buka surah An-Nur surah nomor 24 ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah, karena Abu Bakar bersumpah mengatakan, demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi, ya, kepada sepupunya, ya, bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, ya, karena orang ini masih kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Coba bayangkan, anaknya sudah digosipin fitnah, menjadi sumber gosip yang sangat besar pada saat itu di kota Madinah. Istri Nabi selingkuh. Abu Bakar sangat terpukul. Yang sebarin sepupunya. Bersumpah langsung, Abu Bakar, saya tidak akan bantu kamu lagi demi Allah. Maka Allah menyuruh apa? Perhatikan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta dan kelapangan, ya, di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Ini orang, ya, orang-orang miskin, dia juga miskin. Dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah, dia termasuk hijrah dari Mekah, ya, orang Mekah ini, muhajirin, dan bahkan ikut di Badr. Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Subhanallah, pada saat turun ayat ini, kata Abu Bakar sambil menangis, betul Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku. Maka dia pun membayar sumpahnya, ya. Kemudian setelah itu dia kembali memberikan bantuan kepada sepupunya yang tadi, ya, menyebarin gosip, ya, dan dia maafkan. Dan tentu dia tetap kena hukuman sepupunya Abu Bakar itu, ya, kena cambuk, menyebarin gosip 80 derah gitu. Nah, ini poin yang luar biasa. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, surah Al-Imran ayat 134 yang diangkat oleh beliau, yang bunyinya wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Jadi di sini Allah mengatakan wal afina 'anin nas, yang suka memaafkan banyak manusia, bukan hanya satu orang, ya, banyak orang, berulang kali terjadi dalam hidupnya, mudah sekali memaafkan, sudahlah gitu lah. Tapi tetap, ya, dia akan mendapatkan haknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan maksud di sini diantaranya adalah memaafkan orang. Kemudian surah Asy-Syura, ini dari Al-Quran yang terakhir yang diangkat oleh beliau, ayat 43, yang bunyinya wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Barang siapa yang bersabar gangguan orang dan memaafkan, sudahlah, gitulah. Orang bodoh, orang nggak paham, gitu. Ya. Maka sesungguhnya, ya, itu termasuk perbuatan yang mulia. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah di sini, dan ayat-ayat dalam bab ini cukup banyak dan dikenal. Kita akan masuk ke hadis pertama, saudaraku seiman, dalam bab ini, bab 75, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh, hadis nomor 648 dari awal belajar. Betul, alhamdulillah kita sudah mempelajari 648 hadis, bahkan lebih daripada itu, karena terkadang dalam satu urut nomor seperti ini ada beberapa hadis atau beberapa riwayat. Hadis ini berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Nabi SAW, hal ata alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Qala laqad lakitu min qawmiki wa kana ashaddu ma lakitu minhum yawm al-aqabah idh aradtu nafsi ala ibni abdi Yalayl ibn abdi Yalayl ibni abdi kullal, ya. Falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib
بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar telah mendapatkan apa yang aku dapatkan dari kaummu, wahai Aisyah. Yang paling berat yang aku terima dari mereka adalah pada hari Aqabah. Ketika itu, aku menawarkan diri kepada putra Abdul Lail bin Abdul Kulal. Ternyata dia tidak menyambut apa yang aku inginkan. Maka aku pergi dengan sangat sedih sepanjang perjalananku. Aku tidak tersadarkan diri kecuali ketika sampai di Qarn Tha'alib. Ya. Ini ada tulisan footnote nomor 507, tempat ihram atau miqat bagi penduduk Najd. Juga disebut Qarnul Manazil, ya, yang berjarak sehari semalam dari kota Mekah. Aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku. Aku memperhatikannya, ternyata di sana ada Jibril alaihissalam. Dia memanggilku dan mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadapmu. Dia, Allah, mengirim malaikat penjaga gunung kepadamu agar kamu memerintahkannya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki terhadap mereka. Maka malaikat penjaga gunung pun memanggilku dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu agar kamu memerintahkanku dengan perintahmu. Terserah engkau. Kalau kamu mau, aku akan menjatuhkan Akhsyabain atau dua gunung ini kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, justru aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman sekalian, hadits ini kita jelaskan dulu secara global ya. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di pandangan para sahabat memang yang kejadian Uhud ya, pada saat Nabi SAW memerintahkan agar 50 pemanah tidak boleh turun dari bukit pemanah, dan ternyata ada 43 orang yang memaksakan diri untuk turun dan hanya melanggar perintah Nabi SAW, dan karena itu sebabnya pasukan muslimin terpukul mundur dan banyak korban, termasuk korban adalah paman kandung beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in. Walaupun ini mati syahid, tapi kiranya itu membuat Nabi berpikir kenapa harus ada seperti ini. Dan kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat Nabi SAW menangis sesedih pada saat kejadiannya Uhud, melihat jenazahnya Hamzah yang dimutilasi radhiyallahu anhu. Yang penting Aisyah sempat bertanya pada saat itu, wahai Rasulullah, ada enggak sesuatu yang lebih berat bagi anda dibandingkan hari Uhud? Maka kata Nabi SAW, ada, yaitu gangguan-gangguan dari kaum, wahai Aisyah. Kaum di sini maksudnya adalah penduduk Mekah dan sekitarnya. Terutama pada saat aku di hari Aqabah. Aqabah ini letter-letternya adalah sebuah bukit yang tinggi yang bisa dinaikin ya. Dan ini digunakan juga istilah Aqabah di tempat jumrah. Nah, biasanya di musim haji Nabi SAW menggunakan kesempatan untuk mendakwahi orang-orang gitu ya. Tapi ternyata penolakan terjadi. Lalu Nabi SAW mengambil inisiatif, berpikir apa ini jalan keluarnya. Lalu Nabi SAW melihat kota terdekat dengan Mekah adalah Taif.
Maka beliau pun pergi ke sana dan bertemu dengan pimpinannya. Nah, tadi disebutkan ya nama orang tersebut ya, Ibnu Abdi Yalail ibni Abdi Kulal ya. Atau Kulal, maaf, Ibni Abdi Kulal. Dan ternyata dia juga menolak. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, saya pun pergi meninggalkan Taif dalam kondisi saya sangat sedih, mahmum, sedih. Kenapa agama yang ditolak padahal ini kebenaran? Nabi SAW tidak ingin kerajaan mereka, tidak ingin apapun dari mereka, cuma ingin mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Maka dalam kondisi sedih seperti itu, beliau mengatakan, saya terus berjalan tanpa saya sadari saya sudah sampai di Karnu Tha'alib atau Karnul Manazil. Wilayah Najd tadi sudah disebutkan, perjalanan sehari semalam dari Mekah. Jauh, jalan kaki ya. Maka Nabi SAW pada saat tiba di sana, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari atas langit memanggil, ternyata itu adalah Jibril AS. Dan Jibril mengatakan, sungguh Tuhan Muhammad telah mendengar apa yang kau ucapkan. Dan diutus denganku malaikat khusus mengurus seluruh gunung di muka bumi ini. Maka malaikat itu pun mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi SAW, lalu kemudian mengatakan, hai Muhammad, Allah Tuhanmu telah mendengarkan gangguan kaummu kepadamu, penolakan mereka. Dan kalau kau ingin, perintahkan saja. Aku diutusin khusus untuk mendengar ulitahmu apa. Suruh hukum mereka seperti apa, saya akan lakukan. Kalau kau ingin, saya akan mengambil 2 gunung Akhshabain, kemudian saya satukan supaya hancur mereka semuanya. Ada khilaf di antara ulama tentang masalah makna Akhshabain. Apakah gunung itu adalah gunung yang ada di Mekah saja, sehingga 2 gunung itu disatukan dan penduduk Mekah akhirnya kena hukuman pada saat itu? Atau Akhshabain ini bisa juga gunung di Mekah sama di Taif, jadi 2 kota ini hilang dari sejarah manusia. Dalam beberapa buku sejarah saya pernah temukan, dalam beberapa athar disebutkan juga ya, riwayat bahwasanya Jibril mengatakan, kalau kau terima ini, maka akan mereka dihancurkan dan dakwamu akan menyebar. Atau kalau kau bersabar, maka juga dakwamu akan diterima, akan menyebar. Maka Nabi SAW mengucapkan kata-kata yang tadi sudah kita sebutkan dalam akhir riwayat ini, sesungguhnya aku akan bersabar. Dan aku berharap dari tulang sulbi mereka nanti, maksudnya keturunan mereka, keluar orang yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan subhanallah, doa Nabi SAW ini mustajab. Ya, harapan beliau mustajab. Keluar dari kota Taif, seorang perawi hadis yang paling banyak menyampaikan hadis dari kalangan laki-laki, Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, atau julukannya Abu Hurairah atau Abu Hir. Dan keluar dari penduduk Mekah, dari As bin Wa'il, ada Amr bin As. As bin Wa'il orang yang sangat benci Islam, tapi Amr bin As masuk Islam. Keluar dari Abu Jahal, ada Ikrimah bin Abi Jahal, masuk Islam. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini, tapi anaknya masuk Islam. Ya. Kemudian dari Umayyah bin Khalaf ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf, masuk Islam. Safwan, gitu kan. Jadi banyak yang lahir dari Al-Walid, ya, lahir Khalid bin Walid. Mereka orang-orang yang benci dengan Islam, ayah-ayah mereka, tapi dari keturunannya keluar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk saja ke pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran pertama, bahwasanya setiap orang beriman pasti akan diuji. Tidak ada orang beriman tidak diuji. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Idza habba Allah 'abdan ibtalah." Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan uji dia. Lalu apa manfaatnya Ustaz orang diuji? Kan gak enak orang terganggu. Baik, tujuannya banyak, hikmahnya banyak. Di antaranya adalah Anda akan menyadari kalau Anda punya Tuhan, dan itu adalah panggilan yang sangat cepat agar Anda segera kembali ke Tuhan Anda. Karena kita kalau lagi sakit, diganggu orang, kita jadi lebih gampang untuk wudu, sholat, tunduk kepada Allah, minta agar diberikan jalan keluar. Itu tidak bisa kita dapatkan kalau lagi tidak ada masalah. Sulit sekali. Saya pernah hadapin masalah, mudah sekali kita netesin air mata kalau kita sedang hadapi masalah dan kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau lagi tenang-tenang saja, kita mau menangis susah gitu kan. Sementara menangis karena Allah SWT bagian daripada ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali dengannya, adalah seseorang yang mengingat Allah sendiri lalu dia meneteskan air mata. Dan kata Nabi SAW, tidak akan tersentuh api 2 mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa gitu. Dan Nabi SAW berlindung dari mata yang tidak pernah meneteskan air mata. Wa min ainin ainin la tadma. Dan jangan sampai Allah mataku dia tidak pernah menangis gitu. Itu subhanallah, kalau ada masalah kita bisa rasakan dan mendapatkan itu. Kenikmatan yang mahal sekali. Jadi kita tahu kita punya Tuhan dan akhirnya kita kembali kepadanya. Pelajaran yang lain, Anda jadi
meringkas, ya, meringkas umur Anda di atas ketaatan. Kalau orang kalau lagi ada masalah, dia sulit untuk berbuat dosa. Dosa itu kan terjadi kalau orang lagi banyak waktu lowongnya, ya, lagi santai. Tapi kalau orang sakit, lagi ada masalah, dia tidak akan melakukan dosa. Dia ingin keluar dari permasalahannya, dia ingin mendapatkan solusinya. Kemudian yang ketiga, yang hikmah yang Anda bisa ambil dari masalah-masalah yang sedang terjadi dari ujian itu adalah Anda jadi ambil pelajaran dan dapat pengalaman hidup. Ya, ternyata ada orang yang berbuat begini dan kalian kita tidak terjerumus lagi. Kan jadi pelajaran. Dan itu mahal sekali. Tidak selamanya pelajaran itu teori, tapi bisa praktek lapangan. Kan gitu. Supaya Anda tidak jatuh di lubang dua kali sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi banyak faedah yang bisa kita ambil. Ini yang pertama. Faedah kedua dari hadis. Ya. Dan itu tentu di sini diambil bagaimana Nabi SAW aja diuji. Ya. Faedah yang kedua dari hadis. Dakwah itu tidak selamanya diterima. Ada dakwah yang kita sampaikan diterima, ada dakwah tidak diterima. Itu umum. Tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tugas kita menyampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa paksakan. Anda mau dengar, alhamdulillah. Anda mau ambil ilmunya, alhamdulillah. Itu manfaat buat Anda. Dan saya juga senang. Karena saya bisa mendapatkan pahala dari situ. Tapi kalau Anda tidak mau, saya nggak mungkin paksakan. Gitu kan? Tugas kita hanya menyampaikan. Semua nabi-nabi menyampaikan dan diceritakan dalam Al-Quran. Mereka hanya balagul mubin, menyampaikan saja dengan kejelasan. Selebihnya orang terima, tidak ada masalah. Itu hak mereka. Ya, jadi dakwah itu tugasnya hanya menyampaikan, bukan penerimaan. Penyampaian. Kalau Anda berdakwah targetnya penerimaan, kalau orang tidak terima Anda jengkel. Tapi kalau Anda penyampaiannya, Anda tujuannya berdakwah untuk penyampaian informasi, maka sudah cukup. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita nggak harus memaksa orang atau sampai orang itu dapat hidayah. Mohon maaf. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil tentunya, ya, dari masalah ini, bagaimana orang mukmin beriman kepada adanya malaikat. Adanya malaikat. Ya. Malaikat ini makhluk Allah SWT, dan rukun iman kita yang kedua, mereka ada. Dan semua ini yang kita bisa lihat, pergantian siang malam, ya, fenomena setiap hari bisa kita lihat. Musim yang berganti, ya. Bukan di Indonesia sekarang musim hujan, di Turki sekarang musim dingin dan ada salju, gitu kan. Musim-musim pasti ada yang atur, nggak mungkin. Hujan itu datang satu tempat, turun hujan. Kemudian itu berhenti. Siapa yang mengatur kadarnya? Allah SWT menentukan, tapi Allah suruh malaikat yang mengatur dan menjalankan semua itu. Populasi manusia, hewan-hewan, segala macam hal diatur oleh malaikat. Termasuk gunung-gunung. Ya. Di sini disebutkan ada malaikat penjaga gunung. Dan dia diperintahkan khusus, ya, oleh Allah SWT untuk menghukum orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Pelajaran keempat, lembutnya hati Nabi SAW, baiknya akhlaknya, ya, dan pemaafnya beliau. Ini saksi bahasan. Bagaimana beliau sudah disakitin, ditolak dakwanya, sakit hati, mahmum, merasa sedih, ditolak dakwanya. Bahkan dalam beberapa buku sirah disebutkan, buku sejarah, kalau pada saat ditolak dakwah beliau SAW di Taif, itu dilempari dengan batu. Setiap kali beliau jalan, kaki yang diangkat dilemparin batu, ya, jadi berdarah. Keluar dari kota Taif, ditutup pintu gerbang seperti orang terusir, ditolak. Tapi beliau masih berharap hidayah sampai kepada mereka, karena bagi beliau ini adalah orang-orang yang bodoh, belum faham begitu mulianya akhlak Nabi SAW. Ini luar biasa, gitu kan? Yang kelima, bagaimana seseorang itu dianjurkan agar selalu mendahulukan doa yang baik. Jangan ucapkan yang buruk, mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya Allah, berikan aku hidayah. Ya Allah, mudahkan aku supaya beribadah kepadamu. Ya Allah, jauhkan dariku sifat ini misalnya. Selalu ucapkan yang baik kepada istri, kepada suami. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah begini dan begitu. Kepada anak-anak. Jangan selalu nakal-nakal. Anak-anak aktif, jangan selalu nakal. Kepada kendaraan kita, kepada harta kita. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan perkataan buruk buat diri kalian, harta kalian, dan keluarga kalian, sehingga malaikat lewat mengaminkan dan terjadi. Jangan. Ini penting untuk digarisbawahi. Dan ini diambil dari potongan terakhir dari hadis. Bagaimana Nabi SAW mendoakan agar mereka dapat hidayah. Mereka dapat hidayah. Ini penting. Ya. Baik, kita masuk hadis kedua dalam bab ini. Hadis nomor 649. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata,
Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattun fayantaqimu min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala. Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, istri paling tahu tentang keadaan suami, suami paling tahu tentang keadaan istri. Bagaimana informasi dari seorang istri yang mulia ini? Dia mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tangan nggak pernah mukul. Berapa banyak orang yang melanggar masalah ini? Pukul istrinya, pukul suaminya, pukul anaknya, ya, pukul temannya, jagoan. Rasulullah SAW tidak pernah tunjukkan itu. Tidak pernah memukul istri ataupun pembantu. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, berperang, ada musuh yang harus dipukul, ya. Dan beliau tidak pernah diganggu sedikit pun, kemudian menuntut balas terhadap pelakunya. Kecuali jika ada sesuatu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dilanggar, maka beliau menuntut balas untuk Allah Ta'ala. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita memiliki akhlak seperti ini. Ini akhlak mulia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya banyak sekali musuh-musuh Nabi SAW justru tunduk akhirnya dan masuk Islam. Ya, sampai ada di antara mereka, ya, yang mengucapkan dulu, hai Muhammad, engkau orang yang paling aku benci. Sekarang setelah masuk Islam, engkau orang yang aku cintai. Negeri yang paling aku benci, sekarang negeri yang paling aku cintai. Itu luar biasa. Kepala suku Hanif pada saat itu masuk Islam. Dan akhirnya dia ucapkan kata-kata itu. Karena baiknya akhlak Nabi SAW. Kita ambil pelajaran langsung dari hadis. Hadis yang pertama, tidak bolehnya seseorang selalu memukul, mendahulukan pukulan pada pembantu, pada istri. Ya, di sini disebutkan istri karena biasanya laki-laki kan merasa punya power, dia main pukul. Pukul itu hanya membekaskan. Sakit hati dan tidak enak. Bermuamalah pun tidak enak. Bagaimana Anda pukul istri Anda, terus kemudian setelah itu Anda tiduri atau gauli dia malam harinya. Gimana bisa? Cukup kata-kata. Ucapkan. Biasakan dalam rumah tangga itu ucapan yang baik. Pembantu pun begitu. Ya. Apakah tidak boleh memukul sama sekali? Tentu. Ada dalam surah An-Nisa disebutkan. Kalau wanita nusyuz, membangkang. Apa itu membangkang? Tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan pada dia. Kamu tutup aurat, gak mau sholat. Gak mau melayani suami tanpa udzur. Anda sudah nasihati berapa kali tidak mau. Anda boleh pukul, tapi pukulan pun apa kata ulama tafsir? Ya, yang Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wallati takhafuna nusyuduhunna fa'iduhunna wahjurhunna fil madaji wadribuhun. Dan wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, maka ingatkan dengan baik-baik. Kalau tidak, boikot mereka diranjang. Kalau tidak, pukul mereka. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tapi kalau mereka sudah patuh, jangan kalian cari-cari kesalahannya. Itu kan ada dalam surah An-Nisa. Tapi di sini pukulannya kata ulama, kalaupun memukul darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Dan kata Nabi SAW, hindari wajah, kayu siwak, ya, gunakan tangan, ingatkan, seperti itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Bahkan kalau Anda hindari jauh lebih baik. Makanya dikatakan sini, perhatikan perkataan Aisyah, ma dharaba Rasulullah SAW syai'an qattun. Dalam bahasa Arab, qat itu sama sekali tidak pernah. Ya. Tidak pernah Nabi SAW memukul sama sekali dengan tangannya, apapun. Itu luar biasa itu. Ya. Ada orang kadang-kadang bercanda, mukul meja, mukul pintu, kasar. Orang langsung nilai dia negatif. Kenapa harus dengan mukul? Tangan ini untuk salaman, untuk berzikir, untuk bekerja cari rezeki halal. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat, tangan Nabi SAW itu, ya kalau sahabat menggambarkan kami menyentuhnya, lebih lembut daripada sutra. Tidak pernah mukul. Itu luar biasa. Berapa banyak suami yang tidak mau tahu masalah ini, main pukul istrinya. Sampai istri kadang-kadang terpaksa bertahan hanya karena ekonomi misalnya. Karena telah suka sama dia. Lalu apa? Apa yang bisa dibanggakan dari seorang suami kalau istrinya masa takut dengan dia? Tidak ada manfaatnya. Kalau sayang, cinta, hormat, iya. Segan, iya. Tapi takut karena kasarnya. Tidak ada manfaatnya. Pelajaran yang kedua, kalau boleh seseorang memukul, tapi di jalan Allah. Dikatakan sini, illa an yujahida fi sabilillah. Kalau jalan Allah beda. Berperang. Ya, itu pun, ingat tadi hadis yang sudah kita sebutkan ya. Dalam Rasulullah SAW, kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun.
Pelajaran yang ketiga, tidak dianjurkannya setiap muslim untuk balas dendam. Kecuali yang dilanggar adalah hukum Allah, dihukum sesuai dengan hukuman Allah. Nah, ini diambil potongan terakhir hadis. Wa manila minhu syai'un qattun fayantaqimu min sahibihi. Nabi SAW tidak pernah disakiti secara pribadi, dan beliau balas dendam, tidak pernah balas kebodohan dengan kebodohan. Ghibah balas dengan ghibah, fitnah dengan fitnah. Tidak pernah Nabi balas dengan itu. Tidak dibalas dengan itu. Illa an yuntaka syai'un ya min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala. Kecuali ada hal-hal yang Allah tentukan, yang Allah haramkan lalu dilanggar, maka beliau membalas dendam karena Allah. Kayak orang berzina dicambuk atau dirajam atau pencuri dipotong tangannya karena pelanggaran agama. Kalau beliau pribadi tidak sama sekali. Ini pelajaran luar biasa. Hadis selanjutnya nomor 650. Hadis ketiga dalam bab ini dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hashiyah. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه fadahika thumma amara lahu bi'ata. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Anas radhiyallahu anhu, saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Beliau mengenakan kain burda buatan Najran yang tebal pinggirnya. Tiba-tiba seorang badui menyusulnya, lalu dia menarik kain selempang beliau dengan keras sekali. Maka saya melihat leher dan pundak, ya, maksud di sini. Saya melihat ke arah leher dan pundak Nabi, ternyata pinggiran kain itu meninggalkan bekas padanya karena ditarik dengan keras. Kemudian orang itu berkata dengan kasar, "Wahai Muhammad, berilah aku dari harta Allah yang ada padamu." Maka beliau menoleh kepadanya sambil tersenyum. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberinya. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Ya. Andai saja setiap muslim mempraktikkan ini, luar biasa. Tidak balas kebodohan orang dengan kebodohan. Gitu. Nabi SAW tahu orang ini bodoh, tidak paham. Kadang-kadang mungkin kita terbiasa dengan satu kondisi, tutur pola lah ya, pola tidur, pola makan, pola berbicara. Orang lain juga terbiasa dengan pola tentu. Mungkin dia tidak seperti kita levelnya. Kalau Anda merasa orang itu kasar, misalnya jahat atau apa saja, dia tidak paham. Kalau dia paham seperti Anda, tidak mungkin kan dia kerjakan. Nah, ini poin penting untuk difahami gitu. Kita langsung saja ambil pelajaran. Bagaimana yang pertama, sabarnya Nabi SAW dan bijaksananya beliau menghadapi orang-orang yang kasar seperti ini. Lagi jalan, tiba-tiba jubahnya beliau ditarik sampai berbekas, sayangkan sakitnya. Ya. Jadi sabar sekali Nabi SAW. Ya. Tambah lagi orang ini kasar. Hai Muhammad, bukan Rasulullah. Ya, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Berikan aku dari harta Allah yang ada padamu. Coba, kasarnya luar biasa. Kalau ada orang mau minta sedekah pada Anda begini ngomongnya, sambil tarik baju Anda, kasih saya. Mana uang yang Allah kasih kepada kamu? Kira-kira kita ngapain? Mungkin kita tonjok orang itu, mungkin kita marah. Ya. Tapi subhanallah Rasulullah SAW tidak seperti itu. Balik, fadhahika. Maka Nabi SAW senyum, tertawa. Lalu menyuruh orang itu diberikan. Oh, luar biasa akhlaknya Nabi SAW. Ya. Jadi sabarnya Nabi SAW pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya seseorang itu menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya dengan bijaksana, dengan tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Ya. Kemudian kita tutup dengan dua buah hadis terakhir. Hadis nomor 651 berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya' salawatullahi wa salamu alaihim ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Seakan-akan saya masih dapat melihat Rasulullah SAW ketika beliau sedang menceritakan seorang nabi dari para nabi-nabi. Dia dipukul oleh kaumnya hingga berdarah dan dia menyeka darah dari wajahnya seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui."
Nah, ini akhlak para nabi-nabi, teman-teman sekalian. Bagaimana mereka, subhanallah, ya, selalu saja mendahulukan agar hidayah dapat atau sampai kepada orang. Dan diikuti dengan kekuatan tauhid yang luar biasa, keyakinan luar biasa, bahwasanya Allah melihat, Allah mengawasi. Tidak akan sampai kepada kita gangguan apapun kecuali memang dalam bentuk ujian dari Allah. Tidak akan sampai nikmat apapun pada kita kecuali Allah yang mengizinkannya. Semua di sekitar kita ini cuma sebab. Bukan mereka intinya. Anda banyak, terima kasih Pak, terima kasih Bu, karena sudah memberikan kepada Anda bantuan. Subhanallah, Anda lupa kepada Tuhan yang menciptakan mereka dan yang menggerakkan hati mereka untuk itu. Anda sibuk mengkantor sana sini serangan orang, Anda lupa sebenarnya sumber masalahnya adalah hubungan Anda sama Tuhan Anda rusak. Kenapa Anda tidak introspeksi diri, muhasabah? Sehingga Anda wudu, salat taubat, mohon kepada Allah, kalau ini dosa ya Allah, hilangkan. Itu. Pelajaran pertama dari hadis, bagaimana akhlak para nabi-nabi dan sabarnya mereka dalam menghadapi kaumnya, walaupun kaumnya ada yang kasar. Padahal semua nabi-nabi itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki, bisa melawan, tapi tidak selalu menggunakan otot. Gunakan perkataan dan akhlak yang baik. Itu mahal sekali. Ya. Pelajaran yang kedua, pentingnya untuk selalu mendoakan doa yang baik. Di sini lagi berdarah, dihapus darah itu sambil Nabi itu mengatakan, kata Nabi SAW, ceritakan tentang Nabi seorang, tapi tidak sebutkan sih Nabinya siapa ya? Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah maafkan kaum, karena mereka tidak faham. Kalau mereka faham seperti kita, mereka tidak akan lakukan itu. Hadis terakhir dalam bab 75 ini adalah hadis nomor 652 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Orang yang kuat, bijaksana, dewasa, perkasa bukanlah orang yang selalu menang gulat. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat marah. La ilaha illallah. Ini luar biasa. Ya. Justru keperkasaan, kebijaksanaan, kedewasaan, kekuatan dilihat pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Ini hal yang luar biasa. Anda bisa lihat orang kalau baru belajar bela diri, mungkin kalau dia baru belajar beberapa jurus, dia akan selalu cari masalah di pinggir jalan untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi kalau orang sudah sampai pada masternya, mungkin dia tidak akan cari masalah. Tiba-tiba saja pada saat dia tersabar, kemudian dia keluarkan ilmu yang dia miliki. Si orang jadi segan, kan begitu. Jadi justru makin tinggi ilmu seseorang, dia makin bisa mengontrol emosinya. Nah itu puncak. Karena emosi ini teman-teman, kalau kita tidak kontrol, dia akan mengubah tutur kata yang tadinya lembut menjadi kasar. Dia akan ubah tadi tatapan mata yang syahdu menjadi melotot. Dia akan mengubah tangan yang tadinya bisa merangkul, malah memukul. Kaki yang bisa melangkah ke tempat yang baik, malah menendang, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak baik. Dan Anda kalau satu kali sudah emosional pada seseorang, segala macam, nanti interaksi sama dia pasti akan ada batas. Ya, pasti ada batasnya. Karena orang masih mengingat, kan masih berbekas perbuatan buruk kita itu. Walaupun kita dalam kondisi benar ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ingat, laisa sur'atu bil ghadab, laisa syadidu ya, laisa asyadidu bis sur'ah. Bukan orang yang kuat itu dengan banyak bergulat, menang, kasar, banting pintu, teriak-teriak, pukul sana sini, melotot. Walakin innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah justru orang yang bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah. Karena kita kalau bisa kontrol emosi, maka dalam kondisi marah pun mata kita masih tetap syahdu, tangan kita masih tetap merangkul, lisan kita masih mengucapkan, maka ini dengan santun, maka ini akan menjadi sebuah pukulan yang sangat berat bagi musuh. Ya, karena kita dengan tenang menghadapi permasalahan. Ya, ini penting, subhanallah. Saya pernah punya pengalaman pada saat diundang dakwah di Amerika, karena visanya berlaku 5 tahun, ya kita tutup dengan ini. Maka satu waktu setelah saya datang sekali, datang yang kedua kali atau yang ketiga kali pada saat itu ya, seingat saya datang sendirian. Lalu saya pikir visanya masih berlaku. Kemudian saya datang seperti biasa, saya langsung ke imigrasi. Rupanya sebelumnya saya waktu datang ada satu surat panggilan dari KJRI kita di Los Angeles untuk waktu itu kalau tidak salah isi khutbah Idul Adha. Tapi kali ini tidak ada.
Cuman teman-teman panitia mengatakan, Ustaz, kami mau saya datang lagi. Baik, kami sepakat lalu saya datang. Ternyata ini membuat masalah ini, karena mereka menanyakan, kenapa datang? Kalau saya sebagai seorang turis kan harusnya ada travel yang menemani, nggak seperti ini. Ditanyalah segala macam hal. Kamu kerja apa? Kenapa datang di sini? Apa saja aktivitasnya? Siapa yang kamu kenal di sini? Segala macam. Sampai saya dikerumuni 5 orang pada saat itu. Ada kepala polisinya pun datang gitu. Dan dikawal seperti sedang melakukan perbuatan salah. Cuma karena saya merasa tidak bersalah, saya santai aja gitu. Saya santai sambil duduk, jawab apa yang mereka tanyakan gitu kan. Sampai terakhir saya memberikan nomor telepon panitia untuk ngobrol sama mereka gitu. Karena pada saat ditanya pun tinggal di mana, saya tidak tahu. Karena panitia juga pada saat itu tidak menyampaikan tinggal di hotel atau tinggal di rumah panitianya. Walaupun nanti setelah itu akan dikasih penginapan. Tapi setelah kami pindah-pindah beberapa kota, tadinya kami tinggal di rumah jamaah gitu kan. Subhanallah. Setelah banyak pertanyaan yang terserang kepada kami, kenapa kamu datang gini-gini, sampai ada kepala polisi mengatakan, saya punya teman-teman di Afghanistan mirip sama kamu ini. Saya berjenggot gitu kan. Kemudian muslim lagi gitu kan. Mereka curiga. Maka saya santai saja menjawabnya, sampai dia mengatakan, apa ada bahasa lain yang kamu kuasai selain Inggris? Karena ada beberapa kosakata juga yang sempat luput dari saya. Saya bilang saya bisa bahasa Arab. Dipanggillah seorang warga negara Amerika, petugas itu yang aslinya orang Mesir, bisa berbahasa Arab. Pertanyaan sama, saya jawab juga sama. Terakhir, pada saat dia sudah telepon ke panitia, lalu panitia itu memberikan gambaran, kalau orang yang sedang depan kamu ini orang baik gitu, nggak usah dipermasalahkan dan saya menjaminnya. Dia kasihlah alamat segala macam, terus tukar-tukaran nomor telepon sama polisi di situ. Terus subhanallah pada saat itu, ya, dia sempat ucapin kata-kata yang saya masih ingat. Dia mengatakan, saya dari awal tidak curiga sama kamu, karena saya melihat kamu sangat tenang dalam menjawab. Kalau kamu ada masalah pasti kamu tidak tenang. Subhanallah, saya padahal sebenarnya tenang karena saya melihat itu salah satu karakter seorang muslim dan memang kita tidak sedang bersalah. Kenapa harus merasa bersalah gitu? Kita datang baik-baik, kita beli tiket, kita punya visa, ya, dan seterusnya. Maka ini contoh saja teman-teman sekalian. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua dan juga semoga hari-hari Anda selalu penuh dengan ketaatan, keimanan, amal saleh dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.